adalah video kelima tentang kata tobat yang ada pada nama Gunung Toba. Mari kita simak video ke-6 ini. Syekh Abdullah Al-Arif Al-Yaman atau Atung Bungsu adalah sebagai menantu Syekh Abdul Qadir Jailani sementara di Sumatera jadi menantu Ratu Misyang Sakti dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain yang mengorbitkan hukum adat kitab Selimbur Cahaya dan dia adalah putra mahkota Sriwijaya terakhir karena Sriwijaya telah lama runtuh oleh Mahapatih Gajah Mada. Syekh Abdul Arif Al-Yamani berangkat ke Palembang Hulu karena terusik dengan kedatangan Belanda dan mendirikan kerajaan Islam di Hulu Palembang yakni di Lembah Bukit Barisan Semendo dan Lembah Gunung Dempo. Kerajaannya bernama Semendo panjang waktu di Semendo tinggi dan kerajaan Basmah lebar pada waktu mengembangkan sayap kerajaan dalam pertahanan melawan Belanda. Wilayah dakwahnya bersama para ulama yang disebut Wali Sembilan di Sumatera meliputi seluruh Pulau Jawa dan mulai berjaya setelah menghantar Raden Fatah dari Lahat Palembang Hulu menjadi Raja Islam. Di Demak wilayah ayahnya Raja Brawijaya kelima, yang kemudian Raden Fatah mengangkat Syarif Hidayatullah menjadi Raja Islam di Cirebon yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Beliau anak Rara Santang, atau Syarifah Mudaim dan beliau cucu Nyi Subang Larang dan Prabu Siliwangi, ponakan Raden Kian Santang. Dari mana asal-usul Nyi Subang Larang? Adakah sejarawan Jawa sadar akan hal ini? Dan ketahuilah pula bahwa Aceh hanya merupakan pintu gerbang masuk ke Sriwijaya, bukan sebagai kerajaan Islam pertama yang telah dikonsumsi oleh publik selama berabad-abad ini. Kerajaan Islam tertua di Nusantara satu adalah Semendo panjang Basma lebar dari komunitas kaum muslimin di Sriwijaya yang dipimpin Raja Sigentar Alam seorang Raja Islam pertama dari kerabat kerajaan Sriwijaya yang juga putra mahkota pada masanya dan jauh sebelum Atung Bungsu atau Syekh Abdul Arif tiba di Palembang, yakni saat Sriwijaya dalam puncak kejayaannya abad ke-7 ke seluruh Sumatera Jambi, Riau, Selat Malaka hingga ke Siam Thailand. Bukan setelah runtuh Sriwijaya agama Buddha. Jadi kerajaan Islam pertama bukan di Aceh bahkan kerajaan Islam di Perlak Aceh adalah kerajaan Islam setelah masa kerajaan Islam Jabat Jambi 100 tahun berdiri yakni abad ke-8 Masehi. Sementara kerajaan Perlak Aceh berdiri di abad ke-9 Masehi dan abad ke-10 berdiri kerajaan Islam di air hitam Muara Lematang Ogan dan ini semua berkat perjuangan Raja Sigentar Alam di abad ke-7. Raja Segentar Alam berjaya di abad ke-7 untuk seluruh Sumatera, Aceh, Riau, Selat Malaka yakni Malaysia dan Singapura hingga negeri Siam Thailand. Sementara Raja Atung Bungsu dan Raden Fatah dari Palembang Hulu Sumatera berdakwah ke seluruh Pulau Jawa di abad ke-14. Bukan dari Aceh. Ketahuilah justru yang ke arah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Selat Malaka yakni Malaysia, Singapura, Brunei hingga negeri Siam adalah yang telah dirintis oleh Raja Sigentar Alam 700 tahun yang lalu oleh Syekh Naulana Ishak ayahanda Raja Atung Bungsu hanya memperkenalkan mazhab Imam Syafi'i. Itulah tokoh kejayaan Islam di Sriwijaya abad ke-14. Yakni sang ayah pergi ke wilayah arah barat dan sang anak bernama Syekh Abdul Arif atau Raja Atung Bungsu pergi ke arah timur bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Magdum dan Syekh Malayah ke Kediri, Jawa Timur.
Sementara Syekh Abdul Arif atau Sutabaris datang ke Keraton Jogja hingga menjadikan Mataram Islam dengan rajanya Raden Fatah dari Lahat Sumatera Selatan yang didudukan oleh Raja Atung Bungsu. Beliau adalah leluhur dan guru sepuhnya Sunan Kalijogo setelah berguru dengan Sunan Bonang. Jadi kejayaan Islam Sriwijaya di abad ke-7 adalah Raja Sigentar Alam. Kejayaan Islam di abad 14 adalah Raja Atung Bungsu atau Syekh Abdul Arif Al-Yamani atau Syekh Sutabaris putra Syekh Maulana Ishaq. Menantu Ratu Misyang Sakti kerabat Raja Sigentar Alam Wangsa Zulkarnain. Kejayaan Islam oleh Mahaputra Sriwijaya untuk setiap 700 tahun masanya dan kini untuk kejayaan Islam di abad ke-21. Silahkan dianalisa semua fakta sejarah ini, dan mohon di-like dan tekan tombol subscribe-nya untuk saya memperoleh rejeki melalui YouTube dari telunjuk dermawan kemuliaan Anda untuk video saya yang ke-7. Selanjutnya, terima kasih.